Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Winda Kurniawati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 HUU Kabupaten Dompu. Kali ini saya akan membahas tentang tugas modul 1.2.A.8 koneksi antara materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Hal yang menjadi pembelajaran bagi saya akan saya refleksikan dalam konsep 4P, peristiwa, perasaan, pelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Refleksi yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Momen yang paling penting bagi saya dalam pembelajaran yaitu ketika saya mulai mengetahui dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu menuntun. Saya memahami secara mendalam kata itu sambil merefleksikan dengan apa yang saya jalani selama ini. Saya semakin menyadari bahwa saya belum sepenuhnya melaksanakan dan menerapkan filosofi pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Hal itu membuat saya lebih bersemangat lagi untuk belajar, memahami, dan menjalankan program guru penggerak ini. Begitu juga ketika saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus ada dalam diri kami sebagai pendidik. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2. Pendidikan menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Hal ini relevan dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas praktisi. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa menjadi orang yang paling bersalah. Selama ini, saya melaksanakan pembelajaran sesuai kehendak saya, tanpa saya hiraukan apakah siswa merasa nyaman atau tidak. Saya menganggap semua anak memiliki kemampuan yang sama, tanpa menghiraukan perbedaan kemampuan di antara mereka. Sekarang, saya merasa bahwa saya harus belajar lagi dalam memahami tupoksi saya sebagai pendidik sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru penggerak ini menjadi tempat yang paling tepat bagi kami untuk memantaskan diri sebagai pendidik sesuai yang diharapkan bangsa dan negara. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah satu-satunya sumber ilmu yang mampu memberikan kecerdasan kepada siswa. Kemudian saya merasa siswa adalah objek belajar yang dapat diatur dan dibatasi sesuai kemampuan saya. Siswa harus mengikuti semua yang saya perintahkan. Sekarang saya berpikir bahwa saya adalah penuntun yang harus berpihak kepada siswa. Saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Saya harus mampu berinovasi agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya harus mampu mendorong kolaborasi agar tercipta kerjasama yang baik. Saya harus mampu menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, rencana atau penerapan ke depan.
Apa pengembangan diri yang paling sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Pengembangan diri yang akan saya lakukan, yang pertama meningkatkan pengetahuan saya di bidang IT. Kemudian yang kedua meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan baik luring maupun daring. Yang ketiga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan yang keempat membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.